Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai teori biaya produksi. Setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai teori produksi dan kegiatan perusahaan. Nah, pada video kali ini kita akan lebih detail membahas mengenai biaya-biaya produksi yang diperlukan oleh produsen dalam memproduksi suatu barang. Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa analisis terhadap biaya produksi dibedakan menjadi dua, yaitu analisis untuk jangka waktu pendek dan analisis untuk jangka waktu panjang. Untuk analisis jangka pendek, itu adalah analisis yang dilakukan di mana perusahaan dapat menambah salah satu saja dari faktor produksi yang digunakan untuk proses produksi. Sementara untuk jangka waktu panjang, itu terkait dengan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Nah, biaya produksi dapat didefinisikan sebagai berikut. Semua pengeluaran atau istilahnya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk membuat barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Ada dua macam biaya produksi. Yang pertama biaya eksplisit atau yang istilahnya bisa terlihat gitu ya, dan biaya implisit atau biaya tersembunyi. Biaya eksplisit adalah berupa pembayaran-pembayaran yang dapat dilakukan dengan bentuk uang, gitu ya. Jadi terlihat pengeluarannya. Sementara biaya implisit itu merupakan perkiraan pengeluaran terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Analisis biaya produksi tadi ada jangka pendek dan jangka panjang. Ada 3 macam biaya produksi yang terkait dengan analisis jangka pendek. Yang pertama adalah biaya total, yang kedua adalah biaya tetap rata-rata, dan yang terakhir adalah biaya marginal. Biaya total adalah terkait dengan keseluruhan dari jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ada 3 biaya total. Yang pertama adalah total cost, jadi keseluruhan biaya. Kemudian total fixed cost, ini hanya biaya yang tetap saja. Misalnya seperti ini, perusahaan memiliki pabrik ya, pabrik itu kan pasti berlokasi di suatu tempat dan ada bangunannya. Maka bangunan termasuk total fixed cost, karena dia tidak bisa diubah dalam jangka waktu pendek. Sementara total variable cost terkait dengan biaya-biaya yang bisa berubah apabila jumlah produksinya juga berubah. Tadi, kalau misalnya bangunan pabrik itu tidak bisa berubah dalam jangka pendek, maka misalnya bahan mentah, gitu kan, atau tenaga kerja, gitu kan, bisa berubah mengikuti jumlah produksi yang dilakukan oleh produsen. Yang kedua mengenai biaya tetap rata-rata. Ini ada 3 juga, biaya tetap rata-rata, kemudian biaya berubah rata-rata atau average variable cost, dan yang terakhir biaya total rata-rata atau average cost. Average total cost ya, tapi biasa disebut dengan average cost. Biaya total tadi ya, rumusnya adalah total fixed cost ditambah dengan total variable cost.
Sementara biaya tetap total itu tadi keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya. Tadi saya contohkan bangunan pabrik. Sementara biaya berubah total atau total variable cost, intinya kalau variabel itu berubah sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi. Kemudian ada biaya rata-rata. Nah, biaya rata-rata ini adalah terkait dengan setiap unit yang diproduksi. Jadi setiap unit yang diproduksi itu berapa, menggunakan biaya berapa. Ada average fixed cost, itu adalah pembagian dari total fixed cost dibagi dengan jumlah barang. Sementara average variable cost itu adalah pembagian dari total variable cost dibagi dengan jumlah barang. Dan terakhir average cost gitu ya. Itu bisa dengan menjumlahkan average fixed cost ditambah dengan average variable cost atau membagi total cost dengan jumlah barang. Yang terakhir ada biaya marginal. Biaya marginal adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap kenaikan satu unit produksi. Gitu ya. Jadi kalau kemarin kita bahas mengenai pertambahan setiap produksi itu memerlukan berapa faktor produksi, gitu ya. Pertambahan dari barang yang diproduksi. Nah, di sini ada biaya marginal, yaitu kenaikan atau pertambahan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Rumusnya seperti ini. Insya Allah akan lebih jelas nanti kita contohkan ya dengan tabel. Biaya marginal bisa dengan membagi pertambahan jumlah biaya total dibagi dengan pertambahan jumlah produksi. Ini contohnya kita lihat ada tabel dengan jumlah pekerja, kita tulis dari 0 sampai dengan 11. Kemudian jumlah unit yang diproduksi, ini ya, dari 1, 2, 6, seterusnya sampai 48 unit. Nah, biaya tetap total, namanya biaya tetap total itu ya akan selalu tetap berapapun jumlah yang diproduksi. Nah, di sini kita asumsikan 50. Kemudian biaya berubah total. Nah, tentunya biaya berubah total atau total variable cost itu berubah dengan seiring kenaikan jumlah produksi. Misalnya ya di baris 2, jumlah produksinya 6, biaya berubah totalnya 100. Jumlah produksinya 12, biaya berubah totalnya naik jadi 150 dan seterusnya. Maka kita bisa menjumlahkan biaya total. Biaya total ini menjumlahkan dari biaya tetap total ditambah dengan biaya berubah total. Kolom ketiga dan keempat ya. Selanjutnya biaya marginal. Nah, biaya marginal ini bisa kita hitung dengan tadi membagi total cost atau kenaikan total cost atau pertambahan total cost dibagi dengan pertambahan kuantitas. Misalnya di baris 2 ke 3. Ini ya. Total cost-nya berapa? Pertambahan total cost-nya. Pertambahan total cost-nya berarti dari 150 menjadi 250 ya. 50. Kemudian pertambahan jumlah unit yang diproduksi. Nih, dari 12 menjadi 6. Dari 6 menjadi 12, selisihnya 6 ya. Berarti 50 dibagi 6, hasilnya ini. 8,3. Dan seterusnya ya. Nih kalau misalnya baris yang jumlah pekerjanya 4 gitu ya. Pertambahan jumlah produksinya dari 12 menjadi 20 ada 8. Kemudian biaya totalnya pertambahnya juga 50 saja. Berarti 50 dibagi dengan 8 sama dengan 6,25 dan seterusnya.
Kemudian kita lihat di kolom yang selanjutnya. Kolom yang ketujuh ya. Ada biaya tetap rata-rata. Nah, biaya tetap rata-rata tadi rumusnya masih ingat? Ya, total fixed cost dibagi dengan kuantitas atau jumlah barangnya. Total fixed cost-nya sama ya, 50 terus. Berarti tinggal dibagi. Maka baris yang kedua ini tinggal 50 bagi 2. Kemudian baris yang ketiga ini 50 bagi 6. Baris yang keempat 50 bagi 12 ketemu 4,16. Baris yang kelima 50 dibagi dengan kuantitasnya 20 ya. Berarti 2,5 dan seterusnya. Nah, untuk biaya berubah rata-rata atau average variable cost adalah membagi total variable cost atau yang ada di kolom keempat ini ya, biaya berubah total, dibagi dengan jumlah barangnya. Ya, tinggal dibagi aja ini ya. Biaya berubah rata-rata misalnya di baris yang kedua. Baris yang kedua kita lihat total variable cost-nya berapa? 50 ya. Kemudian kuantitas barangnya 2. Ketemunya 25. Kemudian baris yang ketiga total variable cost-nya 100 dibagi 6 hasilnya 16,7 dan seterusnya. Yang terakhir, kolom terakhir adalah biaya total rata-rata. Nah, ini tinggal menjumlahkan saja. Biaya tetap rata-rata ditambah dengan biaya berubah rata-rata. Ketemu jumlahnya. Nih, baris kedua misalnya 25 tambah 25, 50. Ini saya bulatkan ya untuk yang baris-baris selanjutnya. Intinya biaya total rata-rata itu tinggal dijumlahkan. Kolom yang biaya tetap rata-rata dan biaya berubah rata-rata. Selanjutnya kita lihat ini ada grafik atau kurva biaya total, biaya tetap, dan biaya berubah total. Ini ya, total variable cost, total fixed cost. Yang paling bawah ini ya, garis lurus nih. Karena dia tidak berubah berapapun jumlah yang diproduksi. Kemudian yang kedua, total variable cost. Untuk awalnya dari 0, karena tidak ada produksi, dan semakin bertambah dengan seiring peningkatan jumlah produksi. Maka tadi, untuk kurva total cost-nya tinggal menambahkan total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Ini ya, garis yang paling atas nih, grafik atau kurva total cost. Intinya total cost itu mulainya bukan 0, tapi dimulai dari pangkal kurva total fixed cost. Nih ya, dari di sini terlihat 50. Seperti itu. Kemudian mengenai kurva biaya tetap rata-rata dan biaya berubah rata-rata serta biaya total rata-rata. Untuk kurva biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, bentuknya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Semakin besar jumlah produksi, maka semakin kecil biaya tetap rata-ratanya. Sementara kurva average variable cost dan average cost berbentuk hampir mendekati seperti huruf U ya. Jadi hal ini menandakan bahwa kegiatan produksi dipengaruhi oleh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Kemarin yang kita bahas, law of diminishing return. Jadi
intinya adalah pada waktu produksi awal gitu kan, produksinya masih sangat rendah gitu. Pertambahan jumlah tertentu dari biaya produksi akan menyebabkan pertambahan jumlah produksi yang besar. Selanjutnya hubungan antara kurva marginal cost dengan average variable cost dan average cost. Kita lihat, apabila marginal cost kurang dari average variable cost, maka nilai average variable cost-nya menurun. Kita lihat nih di kurva ya, antara kurva marginal cost dengan average variable cost. Nih, kita lihat kalau marginal cost-nya lebih kecil dari average variable cost, maka nilai AVC-nya menurun. Sementara apabila marginal cost-nya itu lebih tinggi dari average variable cost, maka nilai AVC-nya naik. Kurva AVC dan AC atau kurva average variable cost dan average cost terpotong oleh kurva marginal cost pada saat titik terendah. Ini ada titik terendah dari average cost dan average variable cost. Ini titik terendahnya. Terpotong di marginal cost-nya. Nah, untuk biaya produksi jangka panjang, itu di mana perusahaan dapat menambah semua faktor produksi yang akan digunakan. Maka tidak ada biaya tetap dalam biaya produksi jangka panjang. Tadi ya, karena semua faktor produksi bisa berubah, maka tidak ada total fixed cost. Jadi semuanya biaya yang berubah. Ini gambarnya seperti ini ya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa cara meminimalkan biaya dalam jangka panjang itu harus memperhatikan tingkat produksi yang ingin dicapai dan sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Nih ada kapasitas 1, misalnya kapasitas 2 dan kapasitas 3. Ini terkait dengan jumlah produksi. Nah, selanjutnya ini terkait dengan kurva biaya total rata-rata jangka panjang atau long run average cost. Adalah kurva yang menunjukkan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu mengubah kapasitas produksi. Jadi terkait dengan faktor produksi yang berubah, maka kapasitas produksinya juga berubah. Gambarnya seperti ini ya. Long run average cost. Ini gambarnya yang menggabungkan dari average cost, beberapa average cost. Karena semuanya berubah gitu ya, maka ada long run. Jadi semacam apa ya, menghubungkan seluruh average cost yang terjadi. Seperti ini. Nah, terkait dengan kurva LRAC dan average cost, itu kan hampir sama ya bentuknya, sama-sama berbentuk huruf U. Bedanya untuk average cost itu lebih mirip U, sedangkan untuk long run average cost itu lebih kayak apa ya, lebih datar lah gitu, lebih gede gitu ya. Seperti kuali kalau di sini disebutkan. Nah, kurva long run average cost yang mirip huruf O ini disebabkan oleh faktor-faktor yang dinamakan dengan skala ekonomi dan skala tidak ekonomis. Apa saja skala ekonomi itu? Jadi skala ekonomi adalah jika pertambahan atas produksi yang dilakukan oleh perusahaan menyebabkan biaya produksi rata-ratanya jadi semakin rendah. Gitu ya, karena ya tadi sudah ada modal awal gitu kan, maka biaya produksi rata-ratanya semakin rendah
gitu. Karena semakin banyak, barang yang diproduksi. Faktor-faktor yang menyebabkan skala ekonomi yang pertama adalah spesialisasi faktor produksi. Biasanya kan ada kalau tenaga kerja ya misalnya, itu ada, spesialis untuk tiap, unit, tergantung tugas dan wewenangnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain. Nah, perusahaan tentunya akan membeli bahan mentah dan faktor produksi yang lain seperti mesin gitu ya, atau peralatan yang terkait dengan kegiatan produksinya. Apabila pertambahan produksinya semakin banyak gitu ya, biasanya harga bahan-bahan seperti bahan mentah, kemudian mesin dan peralatan itu, justru akan bertambah murah gitu ya. Ya, seperti contoh misalnya kalau kita beli grosir gitu ya, antara beli ecer satuan dengan misalnya beli 6 atau beli 12 gitu kan, biasanya sudah beda harga. Walaupun ya selisihnya tidak banyak, tapi pasti beda harga dan lebih murah. Kemudian adanya kemungkinan, untuk produksi sampingan gitu ya. Misalnya kalau perusahaan, pembuat tas gitu ya, tas kulit. Kulit percanya kan masih bisa digunakan. Nah, itu akhirnya ada produk sampingan, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mendorong perkembangan usaha lain. Jika perusahaan sudah sangat besar, itu biasanya eh, permintaan yang istilahnya cukup ekonomis ya, bisa diperhitungkan gitu kan, akan timbul. Nah, hal ini digunakan untuk mengembangkan kegiatan dari perusahaan tersebut. Atau misalnya gini, kalau, perusahaan itu memproduksi mesin cuci gitu ya, biasanya kan ada after sales atau terkait dengan spare part-nya. Nah itu kan, atau terkait dengan aksesoris mesin cucinya. Nah itu kan, ada perkembangan terhadap usaha lain. Sementara skala tidak ekonomi itu terjadi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Hal ini terjadi karena kegiatan produksi suatu perusahaan menurun efisiensinya. Nah, ini beberapa bentuk kurva long run average cost. Untuk kurva yang pertama, itu menunjukkan kenaikan produksi yang sangat sedikit. Itu sudah menimbulkan skala ekonomi yang menguntungkan. Nah, ini kita lihat long run average cost-nya ya, garis merah ini. Pertambahannya sedikit tapi ternyata ini sudah naiknya cukup signifikan. Jadi lebih kemiringannya gitu ya, kemiringannya cukup tajam gitu. Jadi kalau dengan kurva yang seperti ini, berarti ketika ada sedikit kenaikan produksi ya, yang kuantitas, yang garis mendatar ini kan menunjukkan kuantitas. Ketika berubah sedikit saja, itu sudah menimbulkan skala ekonomi yang menguntungkan. Jadi ada pertambahan gitu ya. Jumlah produksi dinaikkan, skala ekonominya sudah menguntungkan. Sementara yang kedua ini yang rada ada mendatarnya gitu ya. Ada bagian mendatarnya. Ini skala ekonominya memang akan timbul pada awal-awal, tapi tidak bertahan lama karena ada garis mendatar ini ya. Akhirnya kan sama saja itu kan. Average cost-nya sama aja. Itu karena mendatar ini tadi. Sementara yang ketiga, kurva yang ketiga ini menunjukkan bahwa industri terdiri dari perusahaan besar dan jumlahnya sedikit.
Jadi skala ekonomi bisa, tetap ada dan jumlah produksi banyak serta menguasai pasar. Nah, untuk, kurva yang bentuk yang ketiga ini hanya beberapa perusahaan terdapat dalam suatu industri, gitu ya. Jadi perusahaannya hanya sedikit, misalnya, eee, industri yang terkait dengan minyak bumi gitu ya, kalau di Indonesia kan cuma berapa ya, walaupun ada dari luar negeri juga gitu ya, tapi ya jumlahnya tidak banyak, seperti itu. Baik, demikian, penjelasan mengenai teori biaya produksi kali ini. Semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.